Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Di video kali ini kita akan membahas mengenai Chris Evans yang dikabarkan akan resmi kembali ke Marvel Cinematic Universe. Yang di mana sebelumnya dia pernah memerankan Captain America di MCU Infinity Saga. Tapi kira-kira dia akan berperan sebagai apa di MCU Multiverse Saga ini? So Mario Booster, let's break down this video. Halo, apakah Anda mencari produk sablon yang berkualitas? Ada Mario Angelo Digital Company yang dimana kami menyediakan berbagai macam kaos sablon dan juga mug berkualitas bergambar superhero dengan kualitas yang sangat HD. Ada Venom, Spider-Man, Batman, Superman, Joker, One Piece, dan masih banyak lagi. Dan tentunya ada banyak diskon yang tersedia untuk kamu loh. Hanya di Mario Angelo Digital Company. Pakai bahan premium, sablon awet, dan juga menggunakan teknologi terkini. Proses cepat, rapi, dan dikirim aman ke seluruh Indonesia. Dan juga pembayaran yang sangat mudah dengan menggunakan transfer, COD, dan juga QRIS. So tunggu apa lagi? Langsung aja pesan sekarang juga di toko kita yang ada di Shopee. See you guys! Seperti yang kalian tahu bahwa Chris Evans udah bergabung kepada film Marvel semenjak tahun 2005 di film Fantastic Four sebagai Johnny Storm alias Human Torch hingga ke sequel keduanya yang berjudul film Fantastic Four Rise of the Silver Surfer tahun 2007. Kemudian akhirnya ketika MCU udah mulai meluncur untuk pertama kalinya, dia akhirnya bergabung dan mendapatkan peran yang sangat baru sebagai Steve Rogers alias Captain America di film Captain America The First Avenger di tahun 2011 sebagai debut pertamanya. Lalu perannya mulai diperbanyak di MCU Infinity Saga yang satu ini, di film Avengers tahun 2012, Captain America The Winter Soldier, Captain America Civil War, dan juga Avengers Infinity War hingga sampai Avengers Endgame sebagai penutup MCU Infinity Saga. Dari sini, banyak fans yang mulai berteori dengan absennya Steve Rogers di MCU Multiverse Saga. Ada yang mengatakan bahwa dia udah tewas setelah perang Endgame di masa tuanya, atau mungkin bisa jadi dia pergi ke bulan. Well, semuanya masih serba misteri hingga sekarang. Tapi yang jelas, yang kita tahu, peran Steve Rogers di MCU Multiverse Saga ini sebagai Captain America akhirnya diwariskan kepada teman dekatnya, yaitu Sam Wilson di serial The Falcon and Winter Soldier. Dan akhirnya dia akan debut sebagai Captain America terbaru di film Captain America Brave New World sebagai sequel keempatnya di tahun 2025 mendatang. Kemudian tiba-tiba aja Chris Evans kembali ke MCU dengan berperan sebagai Johnny Storm alias Human Torch kembali di film Deadpool and Wolverine yang mengejutkan semua para fans ketika menonton film yang satu ini di tahun 2024. Karena itu merupakan sebuah pengingat bahwa dia pernah bergabung ke Marvel pertama kalinya sebagai Human Torch di era tahun 2005 sampai kepada tahun 2007 silam. Nah sekarang baru-baru ini kita mendapatkan sebuah kabar kalau Chris Evans resmi kembali ke Marvel Cinematic Universe di film Avengers Doomsday sampai kepada Avengers Secret Wars sebagai penutup kisah Multiverse Saga yang satu ini. Tapi masalahnya kita belum tahu peran apa yang akan ia ambil. Sama seperti Robert Pattinson yang kita bahas kemarin, yang dimana akhirnya juga bergabung kepada Marvel Cinematic Universe alias MCU yang satu ini. Nah hal ini berbeda dengan si Robert Downey Jr. yang udah akhirnya resmi sebagai Victor Von Doom alias Dr. Doom di film Avengers Doomsday. Nah sekarang Chris Evans udah mulai diangkat juga ke MCU Multiverse Saga ini. Nah ini berarti kita akan mendapatkan dua tokoh MCU legendaris kembali ke era Multiverse Saga sebagai fan service, yaitu Chris Evans dan juga Robert Downey Jr. yang dimana dulunya dikenal sebagai Captain America dan juga Iron Man yang saling bertempur satu sama lain. Dari sini banyak fans yang sudah mulai berspekulasi kalau kemungkinan dia akan menjadi Captain Hydra yang merupakan varian Steve Rogers versi jahat yang dimanipulasi pikirannya oleh Cube dan juga Red Skull itu sendiri.
Nah, hal ini pertama kali kita lihat di komiknya Captain America is nomor 21 yang dirilis pada tahun 2014, yang dimana saat itu Steve Rogers sedang melawan villain utamanya yaitu bernama Iron Nail. Tapi di tengah pertempuran, Iron Nail berhasil mencabut serum super soldier dari Steve Rogers hingga dia akhirnya berubah menjadi wujud aslinya yang berumur 90 tahun. Tapi meskipun dia udah semakin tua, dia masih aktif menjabat sebagai kepala SHIELD selama beberapa tahun ke depan. Tapi akhirnya dia memutuskan untuk keluar di komik Avengers Standoff yang dirilis pada tahun 2016. Nah, di komik itu juga menceritakan kalau SHIELD membuat sebuah kota yang bernama Pleasant Hill, yang dimana kota ini berisikan berbagai macam para super villain yang ditangkap oleh para anggota SHIELD. Tapi ingatan mereka sudah dihapus semuanya. Hingga sampai akhirnya Cosmic Cube alias Tesseract yang berisikan Space Stone telah mengubah Steve Rogers kembali mendapatkan kekuatannya. Tapi secara nggak langsung telah membuat sebuah timeline alternatif yang berbeda di kejadian yang sama. Nah, ternyata sebelumnya Tesseract itu dimanipulasi oleh Red Skull untuk mengubah Steve Rogers menjadi seorang yang sangat patuh kepada Hydra dan juga mengubahnya menjadi sebuah senjata andalan Hydra dalam menaklukkan dunia. Nah, dia juga merupakan seseorang yang setia kepada Red Skull maupun Hydra itu sendiri. Bahkan Steve Rogers versi ini sangat kejam dalam membunuh semua warga sipil yang gak taat kepadanya. Maka dari sinilah dia dikenal sebagai Kapten Hydra. Nah, kejahatannya udah mulai meningkat ke berbagai macam pelosok belahan dunia di komik Secret Empire tahun 2017, yang dimana Kapten Hydra berhasil membunuh semua para anggota Avengers ketika berada di wilayah Las Vegas. Tapi di akhir cerita terungkap bahwa Steve Rogers yang jahat ini bukanlah Steve Rogers yang asli, melainkan ini adalah sebuah cloning versi jahat yang dimanipulasi oleh Red Skull dan juga Tesseract itu sendiri. Nah, sedangkan yang asli masih kejebak dalam sebuah dimensi Tesseract. Sampai akhirnya dia berhasil keluar oleh Winter Soldier dan akhirnya mereka berdua bertarung bersama menghadapi Kapten Hydra yang semakin menunjukkan diktatornya kepada dunia. Tak lama setelah itu akhirnya dia berhasil mengalahkan Kapten Hydra dan mengurungnya di penjara maksimum SHIELD yang sangat ketat. Tapi dampaknya sangat luar biasa. Semua orang akhirnya menganggap bahwa Kapten Amerika ini adalah penipu. Ternyata dia adalah agen Hydra itu sendiri. Dan sinilah Steve Rogers yang asli berusaha sekuat tenaga untuk meyakinkan semua orang bahwa ini semua adalah ulah Hydra untuk menjatuhkan martabatnya sebagai Kapten Amerika kepada dunia. Well, lagi-lagi ya, itu adalah sebuah jalan cerita yang ada pada versi komiknya untuk versi Kapten Hydra yang satu ini. Avengers! Assemble. Nah, terus bagaimanakah kalau dia akan muncul ke Marvel Cinematic Universe di MCU Multiverse Saga yang satu ini? Nah, kemungkinan jalan cerita komik itu akan dibuatkan lebih singkat sebagai background cerita untuk memperkenalkan Kapten Hydra ke MCU Multiverse Saga yang satu ini. Dan kemungkinan dia akan bergabung kepada perang besar Multiversal War yang dibuatkan oleh Dr. Doom versi RDJ ke depannya. Karena memang semua fan artnya ini udah bertebaran di semua sosial media. Bahkan banyak fans yang berharap untuk melihat Steve Rogers versi jahat ini akan muncul ke MCU Multiverse Saga sebagai ancaman terbesar setelah Dr. Doom dan juga Kang the Conqueror. Tapi tentunya plot ceritanya akan dibuatkan lebih berbeda. Jadi intinya MCU pastinya akan membuat sebuah plot cerita yang gak sama di versi komiknya, tapi tetap akan dibuatkan jauh lebih brutal dan juga jauh lebih mengerikan. Apalagi sutradaranya adalah Russo Brothers yang udah tahu bagaimana lore cerita Captain America di versi Marvel Cinematic Universe yang satu ini. Tinggal cara mereka membuatkan versi jahatnya saja. Your death amounts to the same as your life. Atau mungkin bisa jadi dia akan berperan sebagai Beyonder di perang besar Avengers Secret Wars dan juga Doomsday ini. Karena gue sebagai fans masih curiga kalau penciptaan Battle World ini untuk perang besar Avengers di versi MCU ini adalah sosok Cosmic Beyonder yang satu ini. Sebelumnya kita pernah merumorkan kalau si Robert Pattinson akan berperan sebagai Beyonder di Project Avengers Doomsday mendatang.
But ya, lagi-lagi ini semuanya masih serba misteri dan juga kurang jelas dari source material aslinya. Tapi yang jelas, gua sebagai fans masih tetap kekeh kalau kemungkinan Chris Evans akan tampil sebagai Captain Hydra, cloning jahat dari Captain America yang satu ini. Mantap cuy ya. Tapi ya, lagi-lagi kita tunggu aja bagaimana perjanjian antara Chris Evans dan juga Kevin Feige di MCU Multiverse Saga ini seperti apa, karena perannya masih sangat misterius. Does anyone want to get out? It kind of feels personal. Nah, sekarang gua serahkan kepada kalian. Menurut kalian, Chris Evans akan berperan sebagai apa? Captain Hydra, Beyonder, atau tokoh Marvel yang lainnya maybe? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Itu cuma mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan membuatkan video seperti lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gua siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena di situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup WA kita, namanya Mario Booster Official. Linknya untuk WhatsApp di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang bergabung ke membership community. Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Wuh.